Kiai Imad itu sedang mencari keaslian nasab Sunan Wali Songo itu kemana arahnya. Betul. Karena ada 3 versi yang tadi itu yang muncul ya, ke Imam Musa Al-Kadzim, bahkan ke Syekh Abdul Qadir, bahkan tadi ke Ubaidillah. Ya. Nah, itu kan padahal bukan menolak ya. Betul. Kalau dari pemaparan. Nah, itu yang berkembang di masyarakat itu bahasanya nggak seperti itu. Intinya Kiai Imad ini menolak dengan silsilah Wali Songo itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada sahabat setia pengunjung channel YouTube Kars Kang Ajis. Alhamdulillah pada malam hari ini saya jauh-jauh datang dari Purwosari bersilaturahmi ke pondok beliau, Pondok Abah sama. Pondok Abah. Nah, tanpa terpikirkan dan sebetulnya ini adalah ganjalan hati saya. Dan natural datang ke sini obrol-obrolan ringan. Alhamdulillah. Ternyata Mas Ajis adalah salah satu Kiai Imad, pendukung Kiai Imad, dalam rangka menyiapkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang sedang bingung terkait masalah nasab. Kira-kira kan gitu. Ya, kurang lebihnya. Karena jujur saya sendiri beberapa minggu ini belakangan ini sering silaturahmi ke kiai-kiai di kampung, ustadz di kampung. Opini yang pertama dan pertanyaan yang pasti dilontarkan kepada saya itu adalah terkait masalah nasab. Saya nggak bisa menjawab karena saya tidak ada dalam posisi itu dan bukan ahli saya juga. Karena ya sependek pengetahuan saya berbicara nasab pasti berbicara sejarah. Berbicara sejarah itu pasti akan berbicara dengan bukti sejarah atau manuskrip. Sehingga manuskrip itu akan menjadi bukti penguat dan pendukung kaitan dengan kebenaran menurut Kiai Imad karena yang ilmiahnya gitu. Betul. Bukan hasil daripada wangsit atau apapun itu. Karena kita berbicaranya naskahnya ya. Berarti harus ilmiah, data. Nah, saya ingin bertanya kepada ya salah satu narasumber Kiai Imad ini, pendukung Kiai Imad. Ya, pendukungnya aja gitu lah ya. Pendukung Kiai Imad kaitan dengan tujuan daripada tesis Kiai Imad itu sendiri secara garis besar. Oke. Alhamdulillah mabadu para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini alhamdulillah kita pada malam hari ini kedatangan seorang sahabat saya ini dari dulu, dari tahun 2016 sampai sekarang. Jadi kurang lebih ya 8 tahunan ya. Iya. Kang Badri ini perkenalkan beliau masih jomblo gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih jomblo, senang dengan kejombloan. Siap. Jadi kalau berbicara mengenai tujuan ya, tujuan dari penulisan tesis Kiai Haji Imad. Nah, sebelum ke sana saya itu sebenarnya bukan pendukung Kiai Imadnya. Bukan ya. Tetapi pendukung tesis Kiai Imadnya. Jadi yang saya dukung itu adalah sisi keilmiahan yang ada di dalam tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad. Kurang lebih begitu ya. Lalu kalau kita berbicara mengenai tujuan dari tesis itu, yang namanya tujuan itu tidak bisa kita ketahui sebelum kita mengetahui dari motif orangnya, motif dari penelitian itu sendiri kan. Dan memang di beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan di dalam konten-konten saya mengenai apa sih yang menjadi motif dari Kiai Haji Imaduddin. Jadi memang motif dari penelitian Kiai Haji Imad itu ada 7 motif. Dulu di tahun 1888 yaitu ketika terjadi geger Cilegon, yaitu perjuangan rakyat Banten untuk melawan Belanda, ya, yang kemudian digembosi oleh salah seorang tokoh Mufti Batavia ya, Habib Usman bin Yahya.
memang upaya beliau untuk menggembosi perjuangan itu memang sangat-sangat masif, bahkan ditulis dan disebarkan di masyarakat secara umum. Kemudian sebelumnya lagi itu ada kudeta yang dilakukan oleh Syarifah Fatimah Babut ya untuk menggulingkan Raja Banten saat itu, nggak tahu Zainul Abidin atau Zainul Asyikin itu, yang menurut sebagian versi itu diracun. Jadi rajanya diracun sehingga kerajaan itu diambil alih oleh oknum Habibah tadi. Nah, kemudian untuk baru-baru ini ada banyak dari para oknum-oknum dai yang dalam dakwahnya itu tidak mencerminkan akhlak dari Rasulullah. Sementara mereka itu mengaku dalam diri saya terdapat darah mulia, darah Rasul. Kemudian ketika seseorang itu azan menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian menanyakan kepada orang yang azan, Muhammad itu jit ana jit ente, datu ana datu ente, kakek anak kakek ente. Nah, seperti itu. Kemudian ketika berceramah pun juga menggunakan kata-kata yang kotor, merendahkan orang lain, menghina orang lain, menghujat, bahkan pemerintah pun dihujat. Kritik boleh tapi jangan dihujat, kan gitu. Seharusnya mah. Nah, sehingga hal-hal ini yang menjadi motif untuk penyusunan dari penelitian Kiai Haji Imaduddin. Nah, kemudian di sana ketika beliau meneliti kitab-kitab nasab yang ada, yang beliau miliki, mulai dari abad ke-4, ke-5, ke-6, sampai abad ke-9 Hijriah, ternyata ketika diteliti, nasab dari Bani Alawi ini tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab sejarah. Nah, sehingga katakanlah salah satu dasar data yang beliau temukan itu ada di dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi, di mana ketika menyebutkan Said Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu di halaman 127, sampai apal orang tanya. Beliau hanya menyebutkan 3 keturunan, 3 anak dari Ahmad bin Isa ini. Nah, sementara datuk atau nenek moyang dari Bani Alawi itu adalah Ubaidillah. Dan itu tidak disebutkan di sini, karena di sini hanya menyebutkan 3 putra. Yang pertama bernama Muhammad Abu Ja'far, kemudian yang kedua Ali, kemudian yang ketiga Husain. Nah, memang di dalam kitab-kitab nasab, mulai dari abad ke-4 sampai ke-9 atau ke-8, itu kosong, tidak ada pendataan. Gitu. Sehingga hal inilah yang menjadi problematika. Lantaran oknum-oknum tersebut mengaku mereka adalah keturunan Nabi, sementara nasab mereka belum terkonfirmasi ketersambungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tujuan dari penelitian Kiai Haji Imad itu adalah untuk memverifikasi nasab seseorang yang dia itu mengaku-ngaku sebagai turunan Rasul. Dan itu kan memang oleh para ulama terdahulu sudah disebutkan ketika seseorang itu mengaku sebagai turunan Rasul, ya harus diverifikasi. Seperti perkataan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, saya bacakan, yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fin nasabis syarif. Di mana selayaknya bagi seseorang itu untuk memiliki kecemburuan tentang nasab yang mulia, nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Wadabtuhu, dan nasab itu harus diverifikasi, memverifikasi nasab, sehingga hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq, sehingga tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku bernasabkan kepada Rasulullah kecuali memang ada kebenaran, ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga tujuan dari Kiai Haji Imad ini justru sebenarnya adalah untuk menyebutkan kebenaran, untuk mencari sebuah kebenaran. Karena memang banyak oknum yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Nah, sementara seseorang yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Rasul itu katakanlah memanipulasi nasab. Artinya memanfaatkan nasab itu untuk tujuan-tujuan yang nggak bagus, nggak baik. Ya, tujuannya untuk mendapatkan popularitas, keuntungan, kekayaan, dan seterusnya gitu ya. Jadi tujuannya itu seperti itu, Kang Badru. Agar bisa difahami oleh
kawan-kawan kita, saudara-saudara kita gitu ya, yang belum tahu. Bahkan ya di Indonesia itu ketika mendengar Habib itu ya pasti apapun yang dipinta oleh Habib akan diberikan. Nah, itu di Indonesia fenomenanya kan seperti itu. betul. Nah, itu diistilahkan dengan istilah dawir itu ya. Sehingga ya tadi itu karena apa ya, rasa mahabbah dan cinta terhadap Rasulullah, ketika kerauhan atau kedatangan oleh keturunannya sangat luar biasa bangga kan, gitu. Cuman ya tadi itu ada oknum-oknum ya. Nah, berarti ya secara tidak langsung ya Kiai Imad itu ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwasannya ya kita cinta terhadap Duriyah Rasulullah SAW itu jangan sampai buta cintanya. Betul. Harus tepat sasaran. Siapa yang akan kita cintai itu. Karena fenomenanya di Indonesia seperti itu. Betul. Jadi kan memang kalau berbicara mengenai pengalaman gitu ya, ada saudara itu daerah Padarincang itu sampai di kalau bahasa kita itu malak, dipalak sampai berapa itu, 7,5 juta. Padahal kondisi ekonominya lagi nggak lancar. Itu memaksakan sampai ngutang itu ke masjid. Nah, sampai segitunya lantaran apa? Husnudonnya itu. Husnudon beliau kepada oknum Habib yang dawir itu, yang malak itu, lantaran meyakini bahwa dia itu adalah seorang turunan Rasul gitu. Sehingga dia justru tertipu. Nah, sehingga hal inilah yang harus diwaspadai oleh kita semua. Berarti jelas ya tujuan Kiai menulis tesis itu sendiri ya. Betul. Sebetulnya untuk menjawab keresahan kita sendiri. Betul. Cuman ya informasi yang beredar di masyarakat, khususnya di Pandeglang, Banten, karena apa namanya fanatisme terhadap Habib itu lebih besar. Padahal di Banten itu ya, kalau misalkan mereka mau menggunakan gelar Habib itu sendiri banyak di Banten ini. Tapi nyatanya ya mereka lebih senang disebut dengan kiai atau ustadznya. Betul. Menghilangkan nasab itunya, gelar habaibnya. Jadi sebenarnya kalau mengenai gelar gitu ya, gelar di kalangan ulama-ulama zaman terdahulu, keturunan Rasul itu tidak disebut sebagai Habib, tapi lebih dikenal dengan Sayyid atau Syarif. Itu makanya Syarif Hidayatullah gitu kan, atau Sayyid Maulana Ja'far gitu, misalkan ada di beberapa nama-nama tokoh yang ada di kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu ya. Atau Ayib misalkan ya. Ayib nih Syarif juga gitu kan aslinya. Untuk mengenai istilah Habib itu kan sebenarnya adalah istilah yang baru. Kalau kita baca sejarah yang dituliskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri itu di dalam kitabnya, dalam bukunya, saya lupa itu judulnya itu. Jadi beliau membagi masa penggunaan istilah lakob itu dalam beberapa tahapan. Artinya di masa dari Imam Ahmad Al-Muhajir sampai Faqih Muqaddam itu diistilahkan dengan imam. Kemudian dari Faqih Muqaddam sampai ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos atau Habib Abdullah Al-Haddad itu disebut sebagai Syekh. Kemudian dari masa Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu abad ke-12 Hijriah, sampai saat ini itu diistilahkan dengan Habib. Nah, cuman perlu diketahui bahwasanya istilah Habib itu tidak khusus digunakan kepada orang-orang yang berketurunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu adalah istilah yang digunakan di kalangan Bani Alawi. Gitu. Nah, sehingga untuk misalnya keturunan Wali Songo, mereka tidak menggunakan istilah-istilah Habib itu. Tapi kalau misalkan di Banten itu lebih menggunakan Tubagus atau Raden gitu ya. Atau kalau perempuannya itu Ratu gitu. Jadi lebih kepada akulturasi budaya yang ada di budaya setempat. Jadi tidak menggunakan gelar Sayyid atau Syarif, tapi lebih menggunakan adat-adat setempat, yaitu Tubagus, Raden, dan seterusnya. Gitu, Kang Badru. Ya, kaitan dengan penulisan itu pasti kan yang namanya tesis apalagi ya.
pasti ada referensi-referensi yang Betul. harus yang bisa mendukung dengan tulisan itu tersebut ya. Referensi apa aja sih yang dipakai oleh Kiai Imad untuk menuangkan hasil pemikirannya itu di buku itu? Ya sebenarnya kalau berbicara referensi banyak dari kitab-kitab nasab gitu ya. Ya mulai dari Nihayatul Ikhtisar, kemudian Al-Majdi, kemudian Al-Fakhri, kemudian Asy-Syajaratul Mubarakah, kemudian kitab-kitab nasab yang lain seperti Umdatul Thalib, As-Sughra atau Kubra dan seterusnya. Jadi munculnya katakanlah ketersambungan nasab Bani Alawi kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir itu dimulai dari abad ke-9 Hijriah, yaitu di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Ilbasil Khirqah karya dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, disitulah pertama kali klaim bahwasanya mereka itu adalah keturunan Rasulullah melalui Abdullah atau Ubaidillah itu, Kang. Nah, sementara untuk kitab-kitab nasab yang ini tidak menyebutkan. Makanya tadi ada jeda kekosongan mulai dari wafatnya Ahmad al-Muhajir tahun 245 sampai tahun 895. Ini di situ kurang lebih ada 550 tahun. Setengah abadan ya, setengah abad. 550 tahun. 5 abad setengah. 5 abad setengah kosong. Betul. Nah, sehingga inilah yang dipertanyakan gitu. Nah, kok bisa muncul nama yang baru kemudian dengan sambungan yang berbeda gitu. Nah, dari mana gitu. Nah, sehingga disitulah Kiai Haji Imaduddin itu menyimpulkan bahwa nasabnya Bani Alawi itu belum terkonfirmasi secara ilmiah. Karena yang beredar di masyarakat itu opininya, ya bahkan mereka tidak pernah menanyakan Kiai Imad itu sejauh mana sih keanglimannya, sejauh mana sih pengetahuan terkait masalah nasab ini. Tahu-tahunya mereka itu ya, apalagi di Banten Pandeglang ini khususnya ya, karena tadi kata saya fanatisme, mereka menyalahkan Kiai Imad itu sendiri, menyalahkan Kiai Imad, tanpa mereka mau mencari tahu buku yang ditulis oleh Kiai Imad itu seperti apa isinya, sehingga ya untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri gitu. Yang jelas di masyarakat itu kata si Imad keluar seperti itu. Mulianya dong masih dengan Habib gitu. Seperti apa kemuliaannya dengan Habib itu. Jadi akhirnya perbandingannya itu antara Kiai Imad dengan Habib sendiri, bukan kepada isi tulisan Kiai Imad itu. Betul. Menyalahkan Kiai Imad tapi tanpa pernah mencari tahu, bahkan nanyain belum pernah. Nah, si Kiai tujuannya apa sih, tujuan Kiai bikin buku seperti itu? Referensinya di mana aja carinya? Kan itu nggak pernah sampai sebut tabayun itu nggak pernah dilakukan. Jelas justifikasi terhadap Kiai Imad itu salah, bahkan menolak dengan silsilah Ba'alawi itu sendiri. Itu yang terjadi di masyarakat. Jadi intinya kurang inilah mudah untuk menjustifikasi gitulah ya. Ya sebenarnya kalau tesis dari Kiai Haji Imad atau tulisan dari Kiai Haji Imad, penelitian dari Kiai Haji Imad itu sebenarnya sudah ada linknya, itu sudah disiapkan di website yang beliau punya dulu. Yang sekarang itu kayaknya lagi hang apa gimana gitu loh, hasil nggak bisa diakses. Jadi kalau dari semenjak rame-ramenya polemik nasab ini itu sudah semenjak dari awal buku beliau sudah dipublikasikan sebenarnya itu. Nah, hanya saja kita mau atau enggak mencarinya, mau untuk menanyakan, mau untuk membuka kitabnya, bukunya atau tidak, gitu loh. Jadi kalau berbicara mengenai perbandingan di antara dua tokoh, antara satu Oknum Habib dengan siapa Kiai Haji Imad, yang nggak bisa seperti itulah. Lantaran kan begini, ketika seseorang itu misalkan Kang Badru itu mengaku sebagai keturunan dari Wali Anu, Wali Fulan gitu misalnya ya. Dan kemudian dibandingkan dengan orang lain si B lah katakan, dia itu tidak mengaku turunan siapa-siapa. Jadi dia mempertanyakan, Kang Badru ini bener nggak sih keturunan dari Wali Fulan, ya kan? Sementara kalau di masyarakat itu sudah dikenal bahwa Kang Badru itu keturunan Wali Fulan. Nah, ketika adanya penelitian yang dilakukan oleh si B mengenai nasab Kang Badru yang bersambung kepada Wali Fulan, itu diteliti, diverifikasi kebenarannya benar atau enggak, masa itu
disebut sebagai seseorang yang membenci, atau bahkan kita ini lebih mengunggulkan, lebih mulia mana nih antara Kang Badru dengan si B. Kan nggak bisa seperti itu. Nggak objektif ya. Betul. Padahal kan tadi seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu kan harus diverifikasi, dan itu adalah bentuk mahabbah kita, mahabbahnya Kiai Imad kepada Rasulullah SAW itu sendiri, agar seseorang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu tidak mencemari nama baik Rasulullah SAW itu sendiri. Kan kalau kita lihat oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Rasul, gitu, kemudian dalam ceramahnya itu caci maki, babi, anjing, kemudian kandang kebo, kemudian jidat lo, dan seperti itu, dan seterusnya. Itu kan satu hal yang tidak mencerminkan akhlaknya Rasul. Nah, disitulah pertanyaan-pertanyaan akan muncul. Ini bener nggak sih keturunan Rasul? Jadi sesimpel itu sebenarnya, Kang Badru. Terus ini kaitan dengan yang terbaru ini ya, katanya mau ada halakoh atau basul masail kaitan nasab itu ya, pasti kan bukan hanya sekedar hadir ke Imad dengan membawa tesisnya, tapi pasti ada bukti pendukung. Jelas. Kira-kira gitu. Nah, adakah manuskrip bukti sejarah yang memperkuat tulisan Kiai Imad itu sendiri? Pasti, Kang Badru. Ya, kita kan dilihat dari sudut, dilihat atau objeknya itu yang mana dulu nih? Karena ada dua hal gitu kan. Yang pertama itu adalah nasabnya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Kemudian yang kedua itu adalah nasab dari Ba'alawi. Berarti kalau berbicara mengenai nasab Ba'alawi, berarti kita ini membedah tesis dari Ki Haji Imad itu sendiri dari sisi ilmiah gitu kan. Kemudian kalau mengenai nasabnya Sunan Gunung Jati, itu berarti harus dikembalikan kepada manuskrip-manuskrip kuno yang menjelaskan ketersambungan beliau kepada Rasul itu lewat jalur mana, kan gitu. Karena memang di nasabnya Syarif Hidayatullah itu ada beberapa versi memang. Ada yang versi kepada Imam Musa Al-Kadzim, kemudian ada versi yang Ubaidillah, kemudian ada versi yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah itu tinggal datanya tinggal diadukan gitu, mana yang paling kuat, gitu. Sehingga padahal di akhir bulan kemarin, yaitu di akhir-akhir bulan Juli ya, kan udah ada pertemuan tuh di Benda Kerep itu, perwakilan dari perwakilan dari Wali Songo, keluarga besar Wali Songo, keluarga besar keturunan Wali Songo itu sudah membawakan data-data lengkap, data-data yang valid, yang berdasarkan atas manuskrip bahwa nasabnya Sunan Gunung Jati itu bukan kepada Ba'alawi, tapi nyambungnya kepada Imam Musa Al-Kadzim. Jadi sebenarnya udah selesai mengenai itu. Seharusnya gitu ya, seharusnya udah selesai. Nah cuman barangkali ini pengen diperkuat lagi dalam acara nanti gitu. Artinya kita di situ di dalam acara tersebut mengundang tokoh filologi siapa gitu kan, kemudian tokoh sejarah siapa gitu, untuk menilai mana yang paling valid di antara data-data yang ada, gitu. Bahkan sekarang ini ada seolah-olah ya, bahasanya gini, Kiai Imad itu menolak dengan silsilah Wali Songo. Kan itu bingung. Padahal kalau tadi mendengar penjelasan dari jenengan Kang, bahwasanya ya Kiai Imad itu sedang mencari keaslian nasab Sunan Wali Songo itu kemana arahnya. Betul. Karena ada 3 versi yang tadi itu yang muncul ya, ke Imam Musa Al-Kadzim, bahkan ke Syekh Abdul Qadir, bahkan tadi ke Ubaidillah. Nah itu kan padahal bukan menolak ya. Betul. Kalau dari pemaparan. Nah itu yang berkembang di masyarakat itu bahasanya nggak seperti itu. Intinya Kiai Imad ini menolak dengan silsilah Wali Songo itu sendiri. Tapi kalau boleh saya cerita ya sedikit ya, kalau dibilang meneliti enggak sih ya katakanlah menelaah aja. Jadi data mengenai leluhur Wali Songo yang diklaim sebagai data Ba'alawi itu kan
bersambung kepada Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih dikenalnya itu. Nah itu kalau di dalam kitab Al-Ghurrar, di situ hanya disebutkan bahwa Syekh Abdul Malik itu hijrah, pindah dari Yaman, dari Hadramut ke India. Kemudian di dalam kitab yang tadi itu Burqatul Musyiqqah. Kemudian kitab yang kedua itu kitab Al-Ghurrar karya dari Muhammad bin Ali Khirid. Itu pun ketika menyebut Abdul Malik itu juga sama, berpindah dari Hadramut ke India. Cuman beliau sudah menyatakan bahwa kami tidak memiliki data siapa saja anak-anaknya. Gitu. Sementara kalau kita tarik ke belakang ya, mulai dari Amul Faqih, mulai dari Ahmad Al-Muhajir sampai ke Syekh Abdul Malik ini itu udah berapa ratus tahun kosongnya. Jadi katakanlah mulai dari tadi ya tahun 245 sampai 300 atau 200 sih. 345 sampai tahun 600 sekian. Itu otomatis berapa tuh? 300 tahun lebih kan ya? 300 tahun lebih. 2 abad lebih. Kemudian di abad berapa? Abad 9 dan 10 Hijriah itu pun tidak ada data. Nah, lalu kemudian muncul beberapa manuskrip baru yang menyatakan bahwa siapa Abdul Malik ini memiliki putra yang namanya Abdullah, kemudian memiliki putra yang namanya Ahmad Syah Jalaluddin, kemudian punya putra yang namanya Syekh Jumadil Kubro itu, Jamaluddin Husain Al-Kubro. Yang Syekh Jamaluddin Al-Kubro ini merupakan kakek dari mayoritas wali songo yang ada, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Giri, dan seterusnya gitu ya. Walhasil kalau kita tarik, gampanglah mulai dari Ahmad bin Isam ya. Dari masanya Abdul Malik itu sendiri, yang perkiraan wafatnya itu di awal-awal tahun 600-an, sampai ke masanya Wali Songo, itu udah berapa ratus tahun. Kan kalau masa Wali Songo kurang lebih di pertengahan abad 9 Hijriah ya. Ya kurang lebih ya 3 abadan. Jadi 3 abad terdapat kekosongan. Ditarik zaman sekarang, berapa ratus tahun lagi itu mah. Nah, artinya dari penjelasan yang saya paparkan ini, bahwasannya ketersambungan Syarif Hidayatullah kepada Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih atau dari Bani Alawi gitu ya, itu pun belum bisa dikatakan sebagai data yang akurat. Apalagi ketika kita itu memperhatikan gitu apa yang disampaikan oleh salah seorang keturunan Wali Songo yang ada di Cirebon itu, siapa itu namanya, Noval Al-Bandawi kalau nggak salah, yang dia itu menelaah juga kitab-kitab mengenai ini, bahkan meng-cross-check di negara-negara yang bersangkutan. Jadi untuk meneliti nama Abdul Malik, kemudian nama Abdullah, kemudian nama Ahmad Syah Jalaluddin, itu gelap. Nah, sehingga ketersambungan nasab dari Syarif Hidayatullah itu sendiri kepada Abdul Malik itu dipertanyakan validitasnya. Gitu. Sehingga itu ya artinya nasabnya Syarif Hidayatullah kepada jalur Bani Alawi itu gelap datanya, sehingga tidak bisa dikatakan oh ini jalur yang benar, nggak bisa. Makanya kalau misalkan ada seorang kiai, kan beberapa waktu yang lalu viral kan ada seorang kiai yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imad itu mengacak-acak nasab, itu nggak pada tempatnya. Lantaran apa? Belum final itu bahwa nasabnya Syarif Hidayatullah itu bersambung kepada Abdul Malik itu. Yang pada intinya ya dari obrolan kita malam ini, Kiai Imad itu tidak ada tujuan sedikit pun untuk menyalahkan nasab itu sendiri. Justru dia nasab Wali Songo. Justru Kiai Imad ini sedang meneliti kemana sih nasab Sunan-Sunan yang ada di Indonesia ini atau Wali Songo ini, ke jalur Ba'alawi kah, ke jalur Abu Musa Al-Kadim kah, secara nasabnya itu kan masih dalam penelitian ya. Betul. Artinya sangat salah menurut saya kalau masyarakat menjudge Kiai Imad itu ngacak-ngacak nasab atau membatalkan. Nah, apalagi membatalkan gitu. Nasab dari Wali Songo ke jalur Ba'alawi. Jadi sedang mempertanyakan. Karena dari keluarga Sunan Gunung Jati sendiri ya sedang meneliti dan gelap ke jalur Ba'alawi itu sendiri kan gitu. Artinya kalau Kiai Imad yang bukan keturunan itu sendiri, keluarganya yang jelas keturunan itu mengatakan seperti itu hasil penelitiannya. Maka ya bagi saya
masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, ketika kita misalkan tidak paham dengan silsilah, nasab, ilmunya tidak pernah dalam, kajian-kajian kita juga ada, ya lebih baik kita diam, jangan komentar. Kita ikuti orang yang jelas-jelas sudah sedang mendalami ilmunya atau sudah mengetahui ilmunya. Betul. Setuju itu mah. Karena ya itu kebingungan saya. Kebingungan saya di masyarakat itu. Betul. Alhamdulillah saya wasilah malam ini silaturahmi ke tempat jenengan, ya saya bisa tercerahkan, bahkan sedikitnya bisa menjawab dengan masyarakat yang bingung itu sendiri. Alhamdulillah. Berarti ya bukan Kiai Imad menyalahkan silsilah sunan-sunan ataupun wali songo, tetapi sedang meng-cross check ulang. Betul. Apakah ke jalur Ba'alawi atau jalur Musa Al-Kazim. Ternyata itu ya. Betul. Pada intinya yang dilakukan. Ya, saya husnudzan, saya 1 tahun yang lalu kurang lebih pernah ngopi sama Kiai Imad, kan gitu, ngopi duren, ngopi dur. Ya, ternyata ya emang orang-orang ilmiah Kiai Imad itu, orang ilmiah, kiai yang akademik, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tesisnya pasti bisa dipertanggungjawabkan, karena sejauh saya memandang kiai-kiai yang seusia Kiai Imad itu yang produktif, membuat buku-buku tulisan, bahkan apa namanya kitab-kitab, ada Al-Fiqh banyak kan, gitu. Berarti kiai yang produktif itu, yang alim gitu. Itu kan jarang kita temukan di Banten ini jarang. Mungkin itu saja, boleh. Mas. Siap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia, khususnya Banten, karena Banten ini yang jadi sorotan utamanya, karena Kiai Imad orang Banten gitu. Betul. Bukan ada yang mengatakan Kiai Imad itu bukan orang Banten aslinya. Katanya orang mana, Madura atau gimana gitu. Ya, nggak tahu itulah, saya nggak mau tahu itu. Yang jelas saya pernah ngopi bareng sama Kiai Imad itu. Intinya. Alhamdulillah, saya udah pernah ngopi bareng sama orang yang pintar seperti Kiai Imad itu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja, sahabat-sahabat pemirsa, mudah-mudahan manfaatnya ada. Dan intinya kita jangan pernah menjudge seseorang tanpa pernah tabayun kepada seseorang tersebut, karena akan ada fitnah yang berkelanjutan. Saya ngobrol di sini, lanjut lagi di tempat-tempat kopi yang lainnya dengan pembahasan yang sama, padahal pembahasan itu belum bisa dipertanggungjawabkan, bahkan fitnah adanya, dosa jariah. Maka kalau Anda tidak tahu atau bahkan bukan ahlinya, ya lebih baik diam. Kalaupun mau tahu, tanya kepada ahlinya, sehingga ayat Al-Quran pun sudah menjelaskan, fas ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jelas. Ketika kamu mau bertanya, tanya kepada ahlinya. Kalau kamu nggak mau bertanya, jangan menjawab pertanyaan orang lain terkait masalah nasab itu, dia mudah. So tahu namanya. So tahu namanya. Nantinya sesat, menyesatkan lagi, bahaya. Ya. Karena apa? Sensitif di Indonesia ini masalah Habib, sensitif. Nah, ya, kalau dilihat Indonesia ini muhibinnya ya, pecinta Habib itu luar biasa. Luar biasa. Baik itu Habib yang garis keras atau Habib yang luar biasa ademnya, ketika dakwah sangat antusias di Indonesia. Masya Allah. Justru ya, seharusnya kita bersyukur berada di Indonesia dengan kultur budaya sangat menghargai dan mencintai para habaib. Walaupun nggak tahu keaslian nasabnya Habib itu sendiri. Betul. Yang jelas cinta sama Habib. Ya, nggak masalah. Cinta kepada sama Islam, orang Muslim kan. Cinta kepada sama manusia. Sama manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.